Oke, baik. Kami berada di Tiga Balata di greenhouse hidroponik dengan Lae David, Bapak Ripka, Gembala Sidang GBS Tiga Balata dengan Opuar Indaboru. Di situ terlihat sekarang greenhouse hidroponiknya yang sudah beroperasi lebih kurang setahun dan sudah produksi. Tapi kita mau belajar dari yang paling simple untuk pemula, dahulu berupa kotak-kotak, kemudian dengan rangkaian pipa-pipa untuk hidroponik seperti terlihat ini. Dan untuk pembelajaran ini kami mau belajar, kami mau rekam dan akan dijelaskan oleh Lae Bapak Ripka. Ini pipa, contoh rangkaian pipa. Tidak apa-apa, sepanjang yang saya sudah tangkap tadi, saya mau jelaskan. Pertama, di sini tempat yang kelihatan pompa ini ada ember yang berisi nutrisi. Itu dengan power listrik menaikkan air ke atas. Ini yang dibuat sendiri ini. Ini dibuat sendiri ini. Dari pipa Regius dengan dop yang dirangkai dan dilobangin seperti ini dengan selang-selang hitam ini, namanya tadi selang apa namanya tadi, Le? Kemudian dari pompa dinaikkan ke atas ini, dari sini ini selang apa tadi namanya, Le? Selang PE. Selang PE. Ini bisa dibeli di toko bangunan atau enggak? Itu enggak. Toko hidroponik dia. Ini khusus dibeli dari toko hidroponik. Dari ini yang dibentuk ini di atas ini lewat ini dibor, kemudian dimasukkan selang PE, didistribusi ke semua pipa yang ada ini, pipa tempat-tempat nanti pot-pot ini. Jadi dari sini sentral atas ini terdistribusi lewat pipa kecil ke pipa apa namanya, tempat berdirinya, tempat masuknya apa namanya, pot apa namanya, Le? Yang ini? Netpot. Pipa tempat adanya netpot. Mengalirlah air itu dengan tekanan tadi dari atas, pakai pompa akuarium. Dari pipa tempat lubang-lubang netpot ini keluar ke pipa pembuang. Pipa pembuang kembali ke ini ukuran 0,5 inci dengan menurun ke sana kembali ke ember tempat nutrisi awal. Nah, secara garis besar seperti itu sistemnya. Nanti kembali lagi berputar, ada siklus air dengan pembuang kemudian pembawa membawa nutrisi. Nah, nanti ini ada 26 52 lubang-lubang netpot. Oke. Nah, contoh iya. Yang bertumbuh. Oh iya. Nanti kan ini dibasahilah dulu, baru masukkan bibitnya kemari. Iya. Sesudah masukkan, inilah ditutup pakai plastik hitam. Supaya merangsang dia cepat keluar. Coba posisinya ini adalah di netpot. Iya, inilah nanti posisinya. Posisi masuk ke netpot. Ini pakai kain flanel. Inilah sumbungnya nanti. Pakai kain flanel ya? Iya, ini sumbungnya. Ini dapatnya dari mana kain flanel? Kain flanel di toko-toko jahit, toko-toko mesin jahit. Toko jahit menjahit. Iya. Kain flanel namanya. Nah, kayak ginilah. Iya. Dia bikin. Iya. Seperti inilah nanti kain flanel. Oh, ini contoh kain flanel, dipotong-potong. Iya, untuk sumbu. Seperti sumbunya. Nah, kemudian jadi dimasukkan. Nah, kalau dia udah
4 daun baru 4 boleh daun. dimasukkan ke sini. Sebelum 4 daun dia berada di mana? Di sini lah nanti. Di dalam kotak? Iya, Hah? dijemur. Di dalam kotak? Iya, di dalam kotak Itu. kita bikin airnya lah, air biasa. Iya. Dijemur lah sampai dia keluar 4 daun. Nah, Barulah boleh dipindahkan kemari. ke pipa. Iya. Itu yang kami belum tahu selama Nah, ini. kayak gini lah dia dimasukkan kan. Iya. Iya. Terus dia busanya ini harus kena ke Planel. flanelnya. Iya. Barulah kita masukkan kemari. Baru dimasukkan ke Kayak gini lubang. lah dia contohnya. Contohnya. Nah, kayak Nah, gini baru nanti. masuk. Ada planel di dalam ke air itu. Iya, nanti ini airnya lah. Jadi air itu bukan Airnya kan nggak penuh ini. nggak nanti. penuh, nggak harus menyentuh net pot ini ya. Enggak. Yang Flanel itulah. Planel Iya. itu yang menyentuh Menyentuh. air. Iya. Dan planel itu yang membawa air itu ke Ke busanya. busa rock wall-nya. Oke, jadi harus ada planel. Iya. Kain planel. Kan flanel. Kain planel beli di toko jahit menjahit. Iya. Oke, nah sekarang yang belum kami tahu ini, coba apa isinya ini? Contoh yang pembibitan sampai dia memperoleh 4 daun, seperti apa caranya? Ini sedang pembibitan bukan nih? Iya. Dibibitkan semalam. Sedang dibibitkan. Satu malam. Nah, Coba ini dia. Ini yang penting ini. dia, nah. Ini yang kami belum tahu ini. Ini yang kami. Oke. ini dia udah mulai keluar kan. Ini bibit apa lah ini? Bibit sawi. Nah, bibit sawi. Ini bibit sawi. Dimasukkan dalam rock wall. Iya, di lubang ini. Di lubang dulu pakai apa? Pakai tusuk gigi. Tusuk. Tusuk gigi. Coba dulu katanya di lubang pakai tusuk gigi. Ini yang sudah dilubangin nggak ini? Ini. Udah. Ini lah Oke. tusuk gigi. Tusuk gigi. Ini lah dilubangin. Dilubangin kan. tembus. Tembus lah. Dilubangin tembus. Baru taruh bijinya kemari. Jangan sampai Ini lubangnya besar, itu lubangnya kecil. itu cuma hanya apanya, spidolnya. Spidolnya. Iya. Ini kan nanti kayak gini lah. Waktu dipotongnya kan. Potong langsung ke sini dilobangi. Nah, Coba sekarang berarti kita mulai dari pemotongan rock wall. Bikin contoh dulu lah, pemotongan rock wall. Ini ada alatnya untuk alat ukuran. Nah, jadi seragam ukuran, ada alat untuk. Ini beli atau bikin sendiri? ini beli. Beli Iya. di toko hidroponik Kalau atau ini memang enggak semua ada jual. nggak semua ada jual? Ini memang yang dibikin sendirinya. Kemarin kan ada grup hidroponik. Ada grup Jadi hidroponik. mereka bikin sendiri. Jadi dijual khusus untuk ke anggota. Dijual khusus ke anggota dan hanya punya satu-satunya ini. Saya ada berapa kok? Ada beberapa. Kalau begitu bisa Ada dapat berapa satu dong. Bisa. Ada berapa bijinya memang kemarin ku beli. Bisa dapat Karena satu. kan kita ajarkan juga ke orang tua Iya. PPA. Kalau bisa dapat satu ya Iya. kami berterima kasih. Nah, jadi kayak Coba ginilah praktek ini. Ini praktek pemotongan rock wall. Nanti Oke. belinya kan roll kayak gini Iya, panjangnya dia. belinya rock wall seperti Nah, itu. baru kayak gini lah, pas dia di garisnya ini garis Pas pertama. di garis pertama. Oke. Ada garis pertama, Iya. kemudian Potong lah dia. potong di pinggirnya itu, di dinding itu. Oke. Ini prakteknya ini. Potong. Kemudian Dimasuk. kandaskan ke bawah, masukkan. Ada lubang-lubang. Tembus kayak menjahit pakai tusuk gigi. Itu tempat memasukkan bibit nanti kelak. Iya. Nanti tempat memasukkan bibit. Sekali potong dapat 1 2 3 kali, 3 kali 18. dapat 18. Dapat 18 rock wall. Ini belum dipotong-potong lagi. Ini kayak kue lapis. Sebentar kayak bikin tahu. Oke, ini praktek langsung di lapangan nih. Kalau teori-teori aja di ruangan susah dapatnya ini. Praktek langsung. Dapat 18.
Nah, sesudah dipotong kan, sesudah dipotong, dikasih tanda dulu. Kasih tanda dulu. Karena iya. bijinya harus di sini, di atas ini. Di atas, nggak boleh di sini. Boleh juga di bawah. Nggak boleh di sini. Nggak boleh samping. Iya, karena seratnya itu beda. Beda seratnya. Nggak bagus pertumbuhannya. Jadi harus harus pas di sini lah. Di sisi makanya atas. Dikasih tanda lah supaya kita tempat tahu. Bibit. Inilah tempat bibitnya. Itu tanda tempat bibit. Jangan ke tempat lain. Iya. Oh iya, ditandain dengan spidol. Tempat bibit. Tujuannya karena hanya di permukaan ini yang bagus bibit. Iya. Jangan di samping. Iya. Harus di permukaan atas atau bawah. Beda serat. Barulah, di sini enggak. Dipotong-potong dia. Barulah di sini dipotong. Inilah tempat potongnya. Itu dia. Jadi simple dia. Langsung dapat 18 potong. Kayak waktu belum ada ini dia pakai penggaris lah. Pakai penggaris. Iya, waktu belum ada itu. Garisnya kan. Belum ada malnya. Ini mal. Dia udah simple. Simple, pakai mal. Langsung dapat 18 potong. Wow. 18 potong. Inilah dia potongannya, dan ini yang hitam tempat menaruh bibit. Jadi kalau dia di sini kurang, ini kan udah beda kan? Udah beda. Iya. Sama yang di atas. Iya. Beda ya. Nah, kalau ke sini juga nggak bagus. Nggak bagus, jadi, mau dia bibitnya malahan jadi lengket. Oh gitu. Jadi nggak keluar, nggak susah dia keluar akarnya. Jadi lengket karena apa seratnya kayak mana dibilangnya. Pokoknya seratnya nggak bagus lah kalau inilah seratnya yang bagus. Yang bagus, Untuk pertumbuhan bibitnya. Nah, lubangnya sebesar tusuk gigi. Kalau bijinya kecil dari tusuk gigi, dia nggak lepas dia. Nggak turun ke bawah. Bijinya kan kayak apa itu? Berbiji kayak biji bulat. Iya, bulat. Kalau biji, misalnya biji bayam, misalnya kan kecil. Kalau bayam beda lagi cara tanamnya. Beda. Bayam dia harus pakai jari lah. Kayak gini terus diginiin. Nah. Nggak usah dilobangi kalau bayam. Nggak usah dilobangin. Nggak usah. Baru beda tahu. Dia. Jadi untuk bayam tidak perlu dilobangin ini. Bayam pakai jari aja. Jari ke bibitnya. Iya. Barulah ditempelkan ke sini. Tempelkan. Dia nanti. Tapi jangan terlalu banyak. Terlalu banyak kan jadi banyak nanti yang tumbuh. Iya. Jadi berapa biji bayam ke setiap ini? Ditaksir aja. Tapi jangan terlalu banyak jadi terlalu padat nanti. Tapi lebih dari satu ya? Lebih dari satu lah. Kalau hanya satu? Bayam. Kalau hanya satu ya rugilah kita. Kenapa? Timbangannya nggak sesuai nanti. Jadi rata-rata berapa biji? Rockwoolnya. Rata-rata berapa biji ke satu rockwool? 10-15 lah. Wow, banyak juga. Iya. Itu idealnya itu. Iya, idealnya supaya tergantikan rockwoolnya. Iya. Kalau cuma satu biji timbangannya nggak sesuai nanti kan? Nggak efisien ya? Iya. Nggak efisien. Lagi pula satu biji kan belum tentu tumbuh. Karena tidak semua benih bisa tumbuh. Iya. Kita bikin pun 10 paling yang tumbuh nanti kira-kira 7. Apalagi yang seperti bayam, yang lebih dari satu biji ke apa lagi? Selain bayam. Bayam. Yang benihnya lebih dari satu per rockwool. Yang biji yang kecil-kecil lah ini apa? Daun sop. Daun sop lebih dari satu juga. Emangnya daun sop itu biji juga ya? Biji juga dia. Dibeli mirip bayamnya itu. Mirip bayam, dibeli di toko pertanian juga bibitnya ya. Iya. Ini daun sopnya ini kemarin. Jadi yang kecil-kecil, yang halus-halus, dia isinya lebih dari satu biji per rockwool supaya efektif dan efisien. Kan besar dia bijinya. Kangkung satu aja. Iya. Kalau kangkung lebih dari satu atau satu aja per rockwool? Kalau kangkung lebih dari satu juga. Lebih dari satu juga kangkung. Tapi rata-rata berapa? Paling 5 lah. 5. Dibikin paling 5. Lobang. Kalau kangkung harus dilobangi. Kangkung harus dilobangi juga. Nah, yang satu lobangnya seperti ini untuk bibit apa? Bibit sawi lah. Sawi. Iya, sawi, selada. Selada. Itu pun 2-nya aku bikin. Ini kan hanya tandanya. Hanya tanda. Jadi kalau mau bibit kita lobangin lagi kan.
di sampingnya di satu. sampingnya. Menjaga kalau nggak tumbuh yang ini. Yang satunya. Iya. Oh. Karena semua bibit kan belum tentu tumbuh. Belum tentu tumbuh. Oh, gitu. Oke, sekarang sesudah ini baru direndam dulu. Itu dia. Paling tidak harus 1 jam paling cepat. Dengan sudah ada bibit? Enggak, belum. Belum. Jadi Direndam basahin dulu 1 jam, rendam dulu rockwoolnya 1 jam. Baru setelah itu baru bibit. Menaruhkan bibit. Iya, menaruhkan bibitnya juga hanya di atasnya aja. Enggak kubawa pula ya bibitnya. Hanya di atasnya. Bibitnya kan nanti ini. Kita ambil bibitnya dari sini. Iya. Nah, terus kita taruhkan ke atasnya. Jangan sampai kita masukkan ke dalam lubang ini. Enggak. Iya. Pokoknya di atas lubangnya aja kita letak. Oh, di atas, di permukaan aja. Iya. Enggak harus masuk ke dalam. Enggak harus. Oh, enggak harus masuk ke dalaman ya, bukannya di permukaan kan aja. Di permukaannya ini. Coba ini contohnya ini. Enggak masuk ke dalam. Contoh bibit yang dimasukkan, ini yang ditandain ini penanya. Iya, hanya di atas lubangnya lah. Jadi di atas lubangnya aja letakkan begitu. Iya. Tapi rockwoolnya sudah basah. Iya. Kan? Nah, ini contoh, ini bibit apa, Le? Sawi. Ini contoh bibit sawi, hanya 2 per rockwool, 2 untuk sawi. Untuk apa tadi? Bayam, dia bijinya lebih kecil dan dia lebih banyak per kotak rockwool ini. Bisa sampai seperti yang disampaikan tadi. Jadi dia hanya ditaruh di permukaan dan ini yang sudah basah. Tapi ini diisi lagi air enggak, Le? Iya, sesudah kayak gini. Sesudah ini kan udah mulai keluar ini. Udah mulai keluar, iya. Nah, harus dijemur. Dijemur. Kalau nggak dijemur dia itu bisa jadi kutilang. Jadi kutilang kurus tinggi langsing. Dia butuh sinar matahari. Jadi ini yang sudah ditaruh benih ini harus dijemur. Tapi dibikin airnya di sini. Dibikin air di sini setinggi. Jangan sampai tenggelam. Paling setengah lah. Separohnya boleh. Separohnya lah. Oke. Jadi kita harus jemur berapa jam dijemur? Sampai dia keluar 4 daun. Sampai keluar. Tapi hanya siang kemudian malam disimpan nggak? Ya kalau ada atapnya nggak usah lagi. Kalau ada atap? Karena nggak boleh kena hujan. Kalau ada atap dia terbuka terus. Iya. Tapi tadi ini dari mana tadi? Ini kan karena baru semalam kita bibitkan. Iya, semalam dibibitkan. Terus masukkanlah, ditutup pakai plastik hitam. Tujuannya? Harus tempat yang gelap. Tempat gelap. Iya. Merangsang dia supaya cepat keluar. Dia cari terang. Iya, supaya cepat keluar atapnya. Cepat keluar. Ini baru satu malam ya? 1 malam. Dia mulai pecah. Paling 1 malam itu ya. 1 malam dia mulai pecah. Nah, ini mulai pecah lah ini. Mulai pecah. Kalau sudah kayak gini udah boleh dijemur. Kalau sudah begini baru dijemur. Iya. Di tempat di bawah atap yang transparan ini atau di luar, tapi syaratnya jangan kena hujan. Hujan simpan. Jangan kering. Airnya jangan kering. Mungkin itu sekitar 3-4 hari lah. 3-4 hari dijemur. Nanti sudah 4 daun. Baru dipindahkan ke sini. Baru dipindahkan seperti penjelasan tadi, ada untuk kain flanel untuk menyerap air. Baru pindah ke sini. Ini contohnya yang 4 daun sekarang. Bibit apa ini, Le? Ini bibit sawi juga. Sawi juga. Tapi sawi kan banyak jenisnya. Sawi, tapi ini cuma satu ini. Dalam satu rockwool. Ini masih contoh. Oh, ini contoh. Iya. Biji sawinya cuma 1, sedangkan itu biji sawinya ada 2. Karena kan ada yang enggak tumbuh. Memang ini tadinya 2 enggak? Iya, memang 2, cuman enggak tumbuh. 2 tadinya ini. Iya. Cuman tumbuh 1. Iya. Kalau tumbuh 2 misalnya dimatikan enggak 1? Enggak usah. Enggak usah dimatikan 1. Tapi kalau tumbuh 1 juga biar aja. Iya, tumbuh 2 juga. Sebenarnya memang lebih bagus lah karena lebih besar dia. Lebih besar dia. Iya. Enggak ada persaingan. Kan? Kalau 2 biarin aja. Iya, kalau 2 juga biarin aja. Itu ada yang 2. Kalau kita mana lebih bagus, dicabut 1 atau dibiarin 2? Dibiarin aja. Biarin aja. Itu. Sama. Iya.
Oh. Biarin aja tumbuh. Iya. Dicabut sayang, tapi kalau Iya. kalau mau bisa juga sih diambil kan. Iya. Kayak inilah tumbuh kan. Iya. Iya. Dianggaplah ini kembar. Dianggaplah ini kembar. Nah, dipindahkan lagi ke sini. Kalau mau. Iya. Cuma kan kalau udah kayak gini udah terlalu repot lah, kita ambil satu-satu pindahkan lagi kan. Kembar sambil satu, kalau dua yang tumbuh ambil satu Iya, pindahkan. Dipindahkan kemari yang sudah basah. Yang sudah basah. Iya. Dengan pakai alat apa tadi? Bisa mindahin. Pakai ini, tusuk gigi. Tusuk gigi? Tusuk gigi. Nggak, ngangkat dari sini. Iya, ini tadi nah. Ini kan? Kayak gini kan? Tapi tusuk giginya dibasahin. Kalau dia pakai jepitan bagaimana? Takutnya rusak akarnya. Oh. Pakai jepit malahan jadi patah nanti akarnya. Oh gitu ya? Tusuk gigi aja lah, tapi tusuk giginya kan udah dibasahi kan, jadi lengket dia ke sini. Dibasahinnya. Nah, dibasahin kayak gini aja dari Rockwool. Oh, dari dia sendiri dibasahinnya? Iya, jadi lengket dia. Oh kan gitu ya? Dia. Oh begitu. Ini kan lengket dia. Dibasahin lengket ya? Iya. Oke. Kayak gini aja. Tergantung kerajinan lah ya. Iya. Kalau rajin dipindahin juga bisa. Dibiarin pun nggak masalah. Dibiarpun nggak masalah. Oke, sekarang kita ke yang itu, Le. Sudah 4 daun contoh tadi. Contoh tadi yang 4 daun. Misalnya sudah jadilah 4 daun semua, kan? Iya. Sudah ditaruh di net pot dengan ada kain flanel, masuklah ke pipa, ke lubang net pot, kan? Yang akan dialiri air nutrisi, kan? Nah, apa perlakuan kita? Sebentar. Inilah nutrisinya, diambilnya. Itulah. Nutrisi pekatan namanya. Nutrisi. Kalau yang saya beli kan langsung banyak. Ini sebenarnya nutrisi untuk buah, untuk melon. Tapi kalau coba di meja itu lah, di meja itu. Nutrisi untuk daun. Ini nutrisi untuk buah. Nah, belinya di toko pertanian atau di mana? Di toko hidroponik. Di toko hidroponik, Toko pertanian nggak ada jual ini. Jadi pesannya online atau bagaimana? Ini saya langsung beli sama apanya? Sama orangnya langsung ke tokonya di Medan. Dengan komunikasi lewat telepon. Iya. Nanti transfer uang gitu ya. Iya. Jadi inilah nanti ini kan tepung ini, Ray. Tepung. Nah, baru kita larutkan ke air kan. Iya. Kita kocok sampai dia betul-betul larut semua. Iya. Nah, ini nutrisi A, ini nutrisi A. B. Ini nutrisi B. Iya. Jadi nutrisi A sama nutrisi B tidak boleh tercampur. Iya. 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 Oke, lanjut. Nah, ini dia kan untuk yang berapa? 1 liter air. Ini untuk yang 1 liter air biasa. 1 liter air, iya. Terus baru dilarutkanlah ini. Semua? Dikocoklah, iya, ini semua. 1 kantong ini? Iya. Untuk 1 liter air, berarti agak kental? Iya. Jadi hanya A? Hanya A. Beda serupanya, cuman harus terpisah. Iya, nanti 1 liter yang lagi. Yang A, yang B, yang B. Untuk 1 liter juga? Iya. Oke. 1 liter air. Ya. Jadi, kalau tidak boleh tercampur ini. Tidak boleh tercampur, oke. Dalam larutan yang pekat. Ini kan artinya larutan pekat 1 liter air. Iya, betul. Ini larutan pekat terjadi, oke. Tidak boleh tercampur A sama B. Tidak boleh tercampur A sama B, oke. Jadi caranya nanti diambillah diambillah dari yang larutan A. Larutan A yang sudah dicampur 1 liter air tadi kan, diambillah sedikit. Ambil sedikit. Nah, masukkan ke air. Ke air lagi ke ember ini. Ember itu, ya. Iya.
Terus Oke. kocok. Aduk. Terus Ya. baru ambil lagi ke yang B. Larutan B. Baru kocok lah, masukkan ke Ember yang sama. Aduklah lagi. Baru gabung. Barulah diukur ini. Diukur dengan tester Ini. apa namanya? TDS. 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 Ya, inilah alat ukurnya. Ah. Nah, ini kan ada ppm-nya. Kalau Iya. untuk sawi dia 1400 ppm. Iya, 1400 ppm. Iya. Nah, nanti diukurlah sampai 1400 ppm. Sampai 1400 ppm. 400 ppm. Bentar, ini. Ini namanya TDS. mereknya COM 80 TDS strip EC strip temperatur. Ini yang bagus punya ini. HM. Ini beli di mana? Ini beli di toko itu juga. Kalau Ada tidak salah, saya punya tester air untuk apakah air itu bagus, layak minum atau tidak. Saya nanti cek dulu saya punya. Layak punya itu kali pH air. Iya mungkin nanti saya cek lagi. Ini TDS ya. Iya. TDS temperatur D dan S. TDS COM. Oke, nanti kita cari ini atau mungkin nanti lewat line nanti pesan ini ya. Oke. Kemudian dites tadi sampai dites ukur ini testernya ini sampai mencapai 1400 ppm. Iya. Tapi iya. Enggak boleh tercampur, larutan pekatnya ini enggak boleh tercampur A sama B, bisa jadi racun. Kalau dia larutan induk atau larutan pekat nggak boleh tercampur. Iya. Hanya tercampur setelah di yang ember besar. Berisi air berapa liter untuk satu centong? Mana ukuran centongnya? Oh sampai itu ya? Iya sampai. Iya sampai mencapai 1400. Oke. Jadi berapa kali sehari mengecek ke larutannya ini, ppm-nya ini? Larutannya. Iya, untuk menambah lagi larutan induknya ini. Seminggu sekali lah dicek. Oh. Karena dia kalau dalam musim kemarau kan dia mau jadi naik ppm-nya. Kalau musim kemarau, karena ada penguapannya. Iya, jadi naik ppm-nya. Kalau naik ppm-nya tambahkan lagi air biasa. Tambah lagi air biasa ke dalam embernya. Diaduklah. Seminggu sekali dicek ya. Kalau dia netral ya nggak masalah. Oke. Makanya kadang waktu kami baru belajar, itu bagusnya dikasih es batu di embernya. Iya. Supaya dingin dia. Enggak naik apanya, temperatur ppm-nya. Oh, gitu. Dingin, nggak masalah ke tanamannya ya? Enggak masalah, justru lebih bagus. Oh, lebih bagus. Makanya ini kenapa ditanam dia di bawah, karena supaya dingin. Supaya dingin, tapi itu nggak dikasih es ya? Itu nggak dikasih es, enggak. Tanam di bawah supaya lebih dingin. Suhunya. Iya. Oke. Ini satu kantong berapa harganya ini? Harga sekarang? Kemarin berapa aku beli ya? Ini dia untuk apa nyalain? Untuk apa? Ini nutrisi untuk buah. Untuk buah ini, contoh ini adalah nutrisi untuk buah. Tapi lain nutrisi untuk sayur ya? Lain untuk tapi dengan sayur. Cara aplikasi yang sama. Iya. Cara pemakaian yang sama. Iya. Harus dibaca lah apanya ya, petunjuk pemakaiannya ya, penggunaannya ya. Iya. Ya, kalau ingat aja, kalau nggak ingat nggak apa-apa soal harga tadi. 100-an ini. 100-an ya, kalau ingat aja. Oke, saya mau kembali yang ini tadi. Setelah taruh bibit di rock wall, kotak itu disimpan di tempat gelap dan ditutup plastik hitam. Iya. Oke, ditutup plastik hitam kalau satu malam. Ruangan gelap, di ruangan gelap. Nggak usah ditutup pakai plastik hitam. Kalau ruangan gelap nggak usah tutup plastik hitam, tapi ruangan terang kasih plastik hitam supaya dia gelap di dalam. Iya. Dan itu penutupan pakai plastik hitam cukup 1 malam. Iya. Setelah itu dijemur di ruang matahari, ya untuk matahari. Pokoknya sampai dia keluar lah, pecah. Sampai dia pecah.
Kalau sudah pecah dijemur. Seperti sekarang baru ini sudah waktunya, ini harusnya dijemur. Iya, dijemur. Baru taruhlah air. Sekarang dengan praktek di sini, aplikasi di sini, menjemurnya di mana ini? Ya, saya jemurnya di situ aja. Menjemurnya di sini lah. Di sini aja. Iya, di sini. Oh, di sini aja ya. Iya. Dan ini sudah dianggap cukup ya untuk sinar mataharinya ya. Ini berbeda nggak atap ini yang luar ini, teras ini dengan yang di induk, bangunan induk? Berbeda lah. Beda ya? Beda lah. Beda. Ini mana lebih panas? Di dalam atau yang ini? Yang di dalam lah. Di dalam lebih Di panas. dalam kan dia lebih menyerap dia. Ini kan cuma hanya seng plastik biasa. Seng plastik ini. biasa. Oke. Memang masuk juga sinar kan. Masuk cuma juga. dia kan nggak menyerap. Iya. Ini kan plastik ini kan memang plastik ultraviolet. Iya. Jadi ini menjemurnya ini cukup di sini saja ya, Iya, praktek aplikasi di sini aja. ya. Bukan harus di tempat di sana ya. Enggak. Jadi ya mesti dilihatlah airnya jangan sampai kering. Jangan sampai kering, kontrol airnya. Iya, matilah jadi bibit. Kontrol airnya. Oke. Tapi jangan sampai tenggelam dia. Iya, jangan. Kalau sampai tenggelam jadi busuk. Iya. Oke. Nah, iya. Dulu pakai kayak gini saya tanamnya. Net potnya. Iya. Ini kan bekas buahnya. Bekas buah anggur. Beli di toko buah adanya ini. Styrofoamnya. Iya. Nah, jadi waktu kalau beli di toko buah kan kayak gini dia. Iya. Terus ini dilobangin. Inilah dilobangi. Untuk tempat net pot. Iya, tempat net pot. Kasih sumbu apa tadi? Iya, sumbu itu. Iya, berarti satu kotak ini hanya 5 net pot. Ini jarak dibikinlah jaraknya. Jarak 20 cm. Iya, 20 cm dia. 20 cm, kurang dari 20 cm, 18. Oke. Iya. Oh, nah, begitu. 5. Iya, 20 cm. Kalau yang panjang kayak gini dia bisa lah. 8 lubang. 8 lubang. 8 pot. Inilah plastik. Untuk tempat air. Iya, di lapis plastik kan. Iya. Inilah tempat nutrisinya. Baru tutupnya di lubang lah. Tutup di lubang. Pakai inilah. Ini dia mata bornya lah. Nah, ini dia mata bor. Coba aplikasinya seperti apa. Ini mata bornya. Untuk buat lubang net potnya. Disambung ke oke. Masukkan ke bor. Inilah alat ngebornya. Iya. Ini beli di mana ini mata bornya ini? Ini lewat online pun adanya. Hah? Lewat online. Oh, ada berbagai ukuran ya. Dia langsung satu namanya. set kayak gini dia. Satu set. Langsung ada berbagai ukuran. Iya, untuk melobangnya. Iya. Oke, sebentar saya coba ya, namanya ini dia. Kan whole sew set. Iya. Whole sew set. Jadi lobang gergaji set. Whole sew. Iya. Whole sew set. Iya, set lobang gergaji. Nah, ukuran net pot lah dia. Sama dengan ukuran net pot. Besarnya. Itulah ukurannya. Jadi inilah di lubang. Ini kan whole sew kita kasih set. tanda lah. Kita ukur pakai penggaris kan jarak-jaraknya. Iya. Atau kita taksir aja. Iya. Nah, terus baru kita lubangi. Iya. Lubang. Iya. Seperti itu juga. Iya. Jadi ini dijemur lah. Nah, nutrisinya di dalam. Tapi kalau sistem kita harus rajin melihat kalau udah kering nggak, kalau kota ya langsung iya. Ini awalnya dulu seperti ini. Iya, awalnya dulu saya pakai ini. Iya, cara yang pakai kursi-kursi TK ini aku bikin kan. Iya. Aku taruhlah di sini. Iya. Nah, di sini. Iya. Oke. Ini paling 5.000-nya ini di toko buah. Styrofoamnya. 5.000 kalau plastik ini di toko buah. Iya, oke, plastik murah. Iya. Ini tadi lapisnya kan? Untuk nutrisinya dan bocor. Iya. Bagus juga tumbuhnya. Bagus juga tumbuhnya, tapi harus rajin kontrol. Termasuk ppm-nya dikontrol. Iya.
termasuk PPM-nya. Termasuk PPM-nya dikontrol. Ya itu kan kerjaan sambil-sambilannya, mau malam juga kita Iya, kontrol iya. sebentar. Iya. Kerja sambil-sambilannya, malam Iya. hari juga bisa. Iya. Iya. Itu dia. Pernah juga di sini ya, Le ya? Pernah juga di sini. Seperti Pernah ini juga di lah dia sini. kalau mau kayak gini. Ini Pakai kan setir- saya tempatnya ke bengkel las. Ke bengkel las, iya. Saya tempat styrofoamnya saya belilah ke Styrofoamnya, iya. toko-toko apa itu kan. Tapi ada ini jual-jual. lebih kecil lubangnya nih. Ini lebih kecil karena dia nggak pakai net pot lagi. Langsung rock wall-nya. dimasukkan. Iya. Oh. Kalau pakai net pot kita kan boros. Tapi ini jaraknya lebih rapat. Ini lebih 10 rapat. cm. Ini khusus untuk bayam. Oh, khusus untuk bayam jarak Untuk 10 bayam cm. sama kangkung. Sama kangkung ya. Iya. Iya. Kalau bayam kangkung dia rapat jaraknya. Nah, lubang-lubang net potnya pun Iya. rapat ya untuk bayam ya. Kalau sawi dia daunnya kan lebar. Iya. Jadi nggak bisa dia rapat. Jadi untuk bayam jarak lebih rapat. Oke. Udah nyampe. Udah nyampe. Oke. Ini dia. Oke. Untuk sawi jarak 20 dan sayur lain untuk bayam jarak. Jadi lubang-lubang net potnya di pipanya itu pun lebih rapat ya. Inilah rapat dia. Iya. Nah seperti inilah dia rapat. Seperti ini bekas rapat. kangkung ini baru Bekas panen. kangkung ini ya, langsung ini ya. Jadi airnya isi inilah pakai Iya. terpal. Diapungkan lah ini, diapungkan nggak? Iya diapung. Ini kalau ada airnya kan Naik. dia ke atas. Betul. Diapungkan lah ini. Ini dia kan. Iya. Oke. Cocok. Oke. Itu dia. Sudah cukup penjelasannya. Nanti oke. Demikian penjelasan mengenai hidroponik. Karena kita sekarang ada tamu dari Medan, rombongan dari GBYS 3 Balata. Iya, kita gabung dengan mereka. Oke. Kita gabung. Bisa ada di rumah. Iya. Di mana, Bi? Oke. Ada. Kalau sama pun gemonya. Oi, gemuk. Bah. Mana orangnya itu? Oh, rasa. Oi. Inilah si Makda. Sehat. Iya, sehat. Puji Tuhan. Mana apa? Di rumah. Apa namanya ya? Borunya Di atau rumah. apa? Di rumah ya. Di rumah. Ah. juga. Inilah anaknya Hah? pertama. Opung-opung ikutnya. Ikut salah. Ini anaknya pertama. Ini Itu yang saya pertama. maksud. Iya, Itu yang saya Angelin. tanya. Yang dua di rumah. Dua lagi yang namanya siapa? Pung, siapa namanya? Angelin. Iya. Kami amang borunya ini, 6 borunya ya. Jadi si lain dengan si Patar ini si sekali lagi dulu. Oke, baguslah tambah kurus bagus lah. Oke lah. Kami tadi belajar ini hidroponik. Kami tadi belajar udah cukup panjang. Ini udah 40 menit sampai sekarang. Saya rekam. Ayo. Udah cukup. Ya. Ke sana. Iya, nanti ada waktunya. Ini pendahuluan dulu. Udah dapat ininya. Oke lah. Oke, demikian. Sampai ketemu.